Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi terkait tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rendy Aryan Dayandi, SHMH. Nah, di pertemuan kelima ini masih berlanjut, yaitu pertama mengenai norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Di antaranya pertama, norma hukum yang berlaku terus-menerus, contohnya dalam undang-undang. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sesekali, contohnya penetapan bagi seseorang untuk membangun rumah atau izin IMB. Nah, selanjutnya ada norma hukum dapat dibedakan menjadi 4, yaitu hukum tunggal. Contohnya, hendak engkau berperilaku kemanusiaan. Nah, selanjutnya yang kedua ada norma hukum berpasangan. Adalah norma hukum yang terdiri dari atas 2 norma, yaitu primer dan sekunder. Nah, ketiga ada norma hukum primer. Itu norma hukum yang berisi aturan patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Misalnya, contohnya, hendaknya engkau tidak mencuri. Nah, yang keempat, ada norma hukum sekunder. Adalah norma hukum yang berisi tata cara pengulangan apabila norma hukum primer tidak terpenuhi. Contohnya, hendak engkau yang mencuri dihukum. Nah, selanjutnya ada peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan merupakan hukum in abstrak atau general norms, sifatnya mengikuti umum atau berlaku umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Kemudian selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, itu memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri. Pencantuman yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali. Nah, selanjutnya dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tun dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau penjabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum. Selanjutnya, yang terakhir adalah berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas peraturan undang-undang itu bersifat umum abstrak dicirikan oleh unsur-unsur. Pertama, oleh waktu, tidak hanya berlaku pada saat tertentu. Yang kedua, tempat, tidak hanya berlaku pada tempat tertentu. Yang ketiga, ada orang, tidak hanya berlaku dengan orang tertentu. Keempat, fakta hukum, tidak hanya ditunjukkan pada fakta hukum tertentu, tetapi juga untuk berbagai fakta umum yang dapat berulang-ulang. Nah, sekian reviewan materi di pertemuan 5 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.